Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-temanku di mana saja kalian berada? Bagian ketiga ini adalah bagian akhir dari menebar giveaway di jalur Gunung Gede Pangrango dari Cibodas. Kenapa aku sisakan ini khusus terakhir? Karena bagi aku ini pertanyaan ini agak sulit bagi orang-orang yang belum jauh memahami tentang Islam ya, ataupun tentang sejarah-sejarah Islam. Jadi sengaja untuk pertanyaan ini aku sediakan hadiah tenda dari Nature Hike, yaitu Nature Hike Share 2. Bagaimana akhir dari perjalananku untuk menebar giveaway di Gunung Gede? Silakan simak. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas nggak ada yang jawab katanya. Nah, gitu. Biasakan satu pertanyaan ya. Ah. Ini dua. Oh, udah. Yang satu tentang sejarah. Ya. Apa yang Rasulullah lakukan untuk menikahi anaknya pada orang lain, dan siapa yang mendapatkan dan apa caranya? Satu. Kemudian apa arti 10 ayat pertama dari surah 18? Gampang kan? Ya, gampang. Mantap. Ini dia. Siapa? Kan bisa. Boleh. Yang pertama, Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib untuk menikahkan dengan Fatimah karena beliau melihat akhlak dan keimanan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Apa caranya? Caranya dengan memilih. Yang pertama, Abu Bakar datang, ditolak, Umar datang, ditolak, dan yang Utsman datang, ditolak, dan Ali diterima. Oke, sedikit dulu ya. Ada sayembaranya loh. Apa sayembaranya? Sayembaranya. Jadi ini menjelaskan bahwa kita sebagai Muslim bukan hanya bisa katakanlah ibadah ajukan, tapi cerdik gitu loh. Kalau bisa dikatakan membalikkan apa yang dikatakan Rasulullah. Itu kebenarannya. Dia menyelesaikan 3 kul. 3 kali surat Al-Ikhlas ketika disuruh menghatamkan Itu surat yang aku Al-Ikhlas, menghatamkan Al-Quran. Itu yang gue mau. Ya. Benar. Untuk Terus? yang kedua, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ketika kita menghafalkan, kita akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Maksud itu arti ke-10 itu loh. Dari 1 sampai 10. Iya, sampai kita arti ayatnya. Ada yang hafal? Sebenarnya benar. Ayo. Ada yang hafal? Tarik. Dari 1 sampai 10. Iya, 1 sampai 10 sampai yang ayat ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran tanpa ada bengkok. Tidak ada kekeliruan, maksudnya bengkok. Yang kedua, ayatnya artinya apa? Tarik. Sebagai Qayyimah berarti penegak, sebagai pengingat, qayyimah liyunzira ba'san Saksi. syadidan min ladunhu. Akan benar apa enggaknya ya? Apa? artinya. Yunzira sebagai Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Muhammad, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut bengkok. Qayyiman liyundira ba'san, sebagai penegak liyundira, yaitu untuk memperingatkan
liyundira ba'san syadidam min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin. Sebagai penegak, bukan penegak, sebagai peringatan bagi suatu kaum dan sebagai yubashsyiral, sebagai kabar gembira bagi kaum mukminin. Qayyimal liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina. Ma alladhi apa? Alladina la ya'lamuna alladina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan amal soleh. Alladina ya'maluna sholihati, maka bagi orang tersebut, orang mukmin tersebut mendapatkan pahala ajaran hasanah, ganjaran yang baik, ajaran hasanah. Makisina fihi abada, dan itu menjadi balasan yang abadi, abada. Makisina fi abada. Wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada, dan Allah memperingatkan bahwasanya Allah tidak memiliki seorang anak pun. Wa yundirallahu, bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Wa yundiral ladina, terus ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim, yang mana mereka itu sama sekali tidak memiliki ilmu akan hal tersebut. Ma lahum min ilmi wala li abaihim, begitu juga nenek moyang mereka. Kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaburat yang sangat mungkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iyaquluna illa kadiba. Iyaquluna illa kadiba. Melainkan apa yang mereka katakan itu semuanya adalah sebuah kebohongan. Iyaquluna illa kadiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asyafa. Artinya semoga kamu Muhammad gimana tadi? La'allaka, semoga engkau wahai Muhammad, la'allaka bakhi'un nafsaka, yaitu la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Apa? Gimana? Oh, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, maka engkau wahai Muhammad akan memutus ya, ala atharihim illam yu'minu bihadal apa? Oh, memutuskan bekas-bekas, asal luka bekas-bekas. Apa tadi? Atharihim illam yu'minu bihadal hadithi afa. Apabila mereka belum juga yu'minu, mereka belum juga beribadah, beriman kepada Allah. Terus apa tadi? Asafa terhadap Al-Quran. Hadisi itu ada Al-Quran. Perkataan ini maksudnya Al-Quran gitu. Firman Allah. Kemudian inna ja'alna, sebenarnya kami menjadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi kaum mukmin, bagi manusia semuanya. Apa? Lina baluwahum ayyuhum ahsanu amala, yaitu sebagai ujian bagi orang-orang siapakah di antara mereka yang amalnya paling baik, sebagai ujian supaya menjadi melakukan amal yang terbaik, ujian. Siapakah amalnya yang paling baik? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan, sesungguhnya kami akan menjadikan sha'idan zalaqa. Apa? Sha'idan juruza. Sha'idan itu sha'id tanah tandus. Apa? Tanah rata. Oh, sha'idan juga tanah yang tandus. Ya. Tandus, astagfirullah. Am hasibata anna ashabal kahfi, apakah engkau mengira, maksudnya menghitung, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, apakah engkau mengira bahwasanya
Ashabul Kahfi, apa Warrahimi, dan apa ininya penunggunya ya, penduduk Raqib sebagai bi ayatina ajabah, sebagai ayat-ayat kami yang takjub terhadap ayat-ayat kami. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Id awal fityatu, yaitu ketika para Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi itu faqalu, mereka berkata berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami datangkanlah, berikanlah kepada kami iladunka dari sisi Engkau, wahai Allah, yaitu berupa rahmat, kasih sayang, wahai lana min amrina rasyada, dan limpahkanlah kepada kami yaitu berupa urusan min amrina, dari urusan kami rasyada, petunjuk atau kemudahan, kebaikan. Itu seperti itu, masih banyak yang kurang ya. Seperti itu. Jadi kalau Oke, aku senang. Tapi untuk penonton bisa nggak diceritakan apa peristiwa dari ayat 10 itu? Itu kan Ashabul Kahfi itu. Oh ya. bagaimana mereka sampai ke gua nggak ingat apa-apa gitu. Jadi untuk penonton mengerti bagaimana kejadiannya sebenarnya. Kalau seandainya ada yang tahu. Masya Allah, di surat Al-Kahfi ini begitu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, terutama ini bagi kita semuanya, terkhusus di zaman kita yang penuh dengan fitnah. Padahal pada zaman dahulu Ashabul Kahfi ataupun para sahabat dahulu, terlebih yang diceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10 menceritakan tentang seorang pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di suatu tempat yang mana tempat itu dikuasai atau di rajanya adalah dia bukan orang kafir ya, orang kafir, sehingga apa? Sehingga merasalah Ashabul Kahfi tersebut ingin melakukan ibadah dan nyalain mereka sempit atau dikejar-kejar. Akhirnya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk satu demi satu. Pemuda itu Allah arahkan ke suatu gua, ke sebuah gua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah. Ini yang terpenting, yaitu mereka bagaimana kuatnya mereka untuk memegang akidah yang mereka miliki. Jangan sampai hanya karena siksaan, hanya karena tekanan, kemudian mereka melepaskan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menguatkan, dan akhirnya Allah memberikan petunjuk pada mereka. Kemudian satu persatu Allah pertemukan sesuai dengan keinginan hati mereka, yaitu mereka ingin menyelamatkan akidah mereka. Mereka ingin supaya akidah yang ada dalam diri mereka ini tetap terpatri dan kokoh. Maka disitulah Ashabul Kahfi bertemu, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Ashabul Kahfi Allah berikan salah satu kebesarannya, ya, yaitu tidur begitu lamanya, Masya Allah, luar biasa sekali. 309 tahun. Ya, 309 tahun ya, Masya Allah. Itu kalau dalam kisahnya Allah tidak hanya menidurkan saja, tidak hanya satu, tapi Allah putar balikan. Supaya apa? Supaya ketika bergerak tidak terhancur oleh tanah. Ketika mereka sudah sadar, salah satu di antara mereka sadar, kemudian di antara mereka mengatakan, kita lapar, silakan salah satu dari kita mengutus salah satu di antara Ashabul Kahfi untuk keluar mencari makan. Qadarullah masya fa'ala. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar, mereka satu sahabat ini Ashabul Kahfi, dia melihat sekitaran sudah berbeda jauh sekali daripada ketika dia masuk ke gua tersebut. Ketika dia pesan makanan untuk
dia dan para sahabatnya. Sudah dipesanlah makanan tersebut, disodorkanlah uang. Ketika disodorkan uang, tiba-tiba si penjual tahu kalau uang ini sudah ada zaman dahulu sekali, yaitu zaman kerajaan ini dan raja ini. Penjual tahu, akhirnya tersebarlah berita tersebut. Kemudian Ashabul Kahfi ini kembali ke para sahabatnya, kemudian menceritakan kejadian bahwasanya ternyata kita sudah tidur di gua ini selama kurang lebih 300-an tahun. Masya Allah, akhirnya ketika saat itu juga lah Allah mewafatkan ya. Enggak. Belum ya sudah? Setelah makannya kemudian tidur, Ya. kemudian tambah lagi. Tambah lagi ya? 9 tahun loh. Tambah 9 tahun. 300 plus 9 tahun. Barulah setelah itu masyarakat, setahu saya ingat saya, masyarakat datanglah berbondong-bondong ke situ. Karena ketika dilihat mereka semuanya sudah tiada seperti itu. Maka dari itu disinilah salah satu pesan penting dari Ashabul Kahfi, yaitu kuatkanlah akidah kita bagaimanapun kita mendapatkan tekanan, bagaimanapun kita dalam kondisi apapun, dan fitnah yang paling terbesar bagi kaum muslim sekarang yaitu adalah fitnah akidah. Ketika kita sudah terkena fitnah akidah, kemudian lepas akidah kita, naudzubillah min dzalik, karena zaman ini fitnah begitu banyak. Akidah hanya digadai dengan sebungkus supermi, sebungkus mie instan. Naudzubillah. Kita contoh Ashabul Kahfi, bagaimana perjuangannya. Allahu Akbar. Mungkin kita semoga bisa mencontoh Ashabul Kahfi, terutama pemuda yang ada di bumi ini. Begitu juga dengan kita. Mungkin itu saja dari kami. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas segala penjelasannya. Jadi semoga penontonku bisa mengetahui tentang ayat 10 dan seterusnya dari Al-Kahfi. Tolong bisa tolong pegangin mas videonya, tolong bisa tolong pegangin. Ambil dulu mas. Jangan terus. Aku ada soalnya. Oh, makasih. Gimana? Memuaskan. Memuaskan. Tahap belajar, Pak. Ya betul. Ya ini. Sama belajar lah ini. Ya betul. Sama belajar. Jadi inilah yang perlu dikembangkan. Jadi. Dapat lagi. Oke. Siapa nama tadi mas? Fikri. Dengan Ustaz Fikri. Ustaz Fikri. Oke. Ini sesungguhnya adalah dari semua yang mayoritas Iwan, dari tingkat nominal inilah yang paling tinggi. Makanya untuk itu aku mikir apa yang mesti dikasih pertanyaan orang. Tapi nggak ada yang bisa jawab lah tadi. Kita lewat tadi pas kita ketemu di Kanam Gadak. Betul. Mungkin. Tapi begitu aku panggil Iwan nggak ada. Kata dia Harpanas, oke, insya Allah ketemu di Harpanas. Kalau memang haknya nggak bakal kemana. Masya Allah. Nah, ini semua barang aku itu udah di review, jadi dalam arti dipasang, ya. Tapi untuk ini udah ada videonya, tapi belum diedit dan belum diupload ke video ke YouTube. Jadi ya mungkin gampang kok pasangnya, gitu loh. Oke, makasih, semoga bisa digunakan berfaedah untuk naik gunung atau jalan alam. Amin. Ya. So, makasih. Terima ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Iwan, Pak ya. Pak Wisnu, kita berharap semoga dengan wasilah ini bisa mengantarkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjadi berkah, kemudian melimpah hartanya, dan terlebih lagi ini bisa menjadi amal jariyah buat kita semuanya di sini, karena iya, para santri, teman-teman juga. Jadi ini kemarin kita sempat kesusahan ya, Ustaz ya. Kita kemarin, masya Allah. Jadi kemarin kita sedikit cerita mungkin, Pak. Jadi kemarin kita pas mau pendakian itu tenda susah. 3. Jadi susah ya. Iya, kurang udah 2. susah, kemudian banyak yang rusak. Itu kan kemarin sampai itu Benerin tenda berapa biasa kali. terus pakai terpal. Akhirnya Takbir. Allahu Akbar. Sesungguhnya jalan Allah itu aneh ya. Insyaallah. Aku ketemu dengan mas-mas ini lagi flying drone, terus beralih ke mas-mas juga. Ternyata memang kesini langkahku. Iya, insyaallah.
Insyaallah. Nah, gitu Jadi sungguh luar biasa. Kita juga ini nanti bisa kita gunakan bersama-sama untuk pondok. Nanti kita gunakan nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan semoga ini bisa lebih awet. Kita insya Allah akan menjaga amanah yang diberikan Pak Wisnu kepada kita Jadi semuanya. memang betul-betul sampai kepada yang berhak. Ya, alhamdulillah. Oh, satu dari anu. Ada nggak gunung yang angker? Gimana? Ada nggak gunung yang angker? Maksudnya angker dalam artian membahayakan Oh, seperti itu. kalau yang angker belum tahu saya. Nggak ada ya? Belum Karena tahu. sekedar apa ya? Mitos. Mungkin ada gangguan-gangguan, cuman kan orang mungkin lebih ke bahwa itu umumnya adalah angker sendiri. Jadi hanya sebagai apa ya? Anggapan dari masyarakat. Nah, karena inilah dalam hidup aku yang aku tekankan, tidak ada gunung yang angker. Tidak ada. Lau aku datangin Ya. sendiri, aku tantangin di pos 4. Mungkin tantang mungkin kata yang paling mungkin agak kasar dikit, tapi nggak begitulah. Situ aku ngomongkan, ya nongkrong di sini ada nggak? Muncul dong. Kalau ganggu silahkan. Selamat di situ juga. Selamat dulu pernah datang Ustadz siapa? Aku lupa namanya. Hah? Selamat. Dia mengaji terus di Samarkand, aku lupa namanya, sama seperti itu juga. Jadi sedangkan kita diciptakan manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, Allah menyuruh mereka yang lain untuk tunduk kepada kita. Tapi saat ini malah kita yang tunduk sama mereka. Ya. Mereka jadi jumao dong. Iya. Itu aja, tidak ada gunung angker. Oh, insyaallah. Terima kasih. Ya, jazakallah barakallahu fikum. Kita mungkin bisa mendoakan saja untuk Pak Wisnu. Bismillah. Kita doakan semua ya. Oke. Terima kasih. Barakah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Insyaallah. Oke, selamat jalan. Sampai ketemu lagi insya Allah. Insyaallah. Waktu. Insyaallah. Insyaallah. Di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan kondisi yang mungkin lebih baik lagi, sama-sama lebih baik lagi. Oh, Dan iya. lebih baik keimanannya pun segalanya insyaallah. Ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih.